Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi setiap kita. Saat pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita merendahkan hati kita di dalam hadirat-Nya. Sebab saya percaya di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang tidak terbatas. Di dalam hadirat-Nya ada pemulihan. Di dalam hadirat-Nya ada kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan setiap kami pagi hari ini Tuhan memiliki hati yang haus, yang rindu mencari hadirat-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di hadirat ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Mari katakan bersama-sama. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di
dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, ku rindu bersama-Mu, ku rindu melekat padamu. Oh Yesus, ku cinta Engkau. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu melekat dan mendekat dalam hadirat-Mu Yesus. Sebab Kau kekuatan, oh Yesus Tuhan. Sebab Kau pengharapan di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur, haleluya. Mari setiap kita yang ada di rumah-rumah, naikkan syukur-Mu, naikkan rasa syukur-Mu dalam hadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur. Sebab Dia Yesus yang baik, Dia sungguh baik. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya mencari hadirat-Mu. Kami hanya mencari Kau Tuhan. Bukan berkat-Mu, bukan apapun, tapi pribadi-Mu Tuhan yang terpenting dalam hidup kami. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, tinggal dalam hadirat-Mu,
tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Oh, selama-lamanya hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidupku, yang sanggup memegang segenap hidupku. Dan ku mau berjalan hanya bersamamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selama-lamanya hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa menghadap hadirat Tuhan, membuka hati, mengizinkan Dia menjamah kehidupan kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah pujian penyembahan kita dan Dia menjamah kita. Setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Saksi Kristus. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang pertama ayat 6-8 yang berbunyi demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita akan membahas tentang Yohanes yang disebut sebagai saksi tentang terang itu. Berarti Yohanes Pembaptis adalah saksi dari Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus dan memperkenalkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Kita juga harus bersaksi kepada banyak orang tentang siapa Yesus. Kekristenan ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan. Kita yang punya masalah, kita harus datang dan disegarkan, dibarui oleh Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan berkata, go, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebagai pribadi kita harus bersaksi. Sebagai gereja umat Tuhan, kita juga harus bersaksi dan memenangkan jiwa. Saya percaya gereja yang tidak menyelamatkan jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Jadi kita semua harus bersaksi. Mungkin ada yang ingat bahwa dalam Yohanes 5 ayat 34, Yesus sendiri pernah berkata, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Karena ada kesaksian Bapa yang jauh lebih kuat dari kesaksian manusia. Apakah ayat ini bertentangan? Kok Yohanes Pembaptis harus menyaksikan tentang Yesus? Tapi saudara perlu tahu bahwa Yohanes bersaksi kepada manusia. Dan kesaksian itu dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada manusia yang karena kesaksiannya membuat Yesus itu menjadi benar. Karena Yesus pada dirinya sudah benar. Dan Bapa yang membenarkan Dia. Bapa yang menjadi saksi utama. Tetapi kita perlu memberitahukan kepada teman-teman kita di sekeliling kita tentang Yesus yang adalah kebenaran itu, supaya orang-orang juga paham siapa Dia. Dan tujuan kesaksian tersebut menurut firman Tuhan tadi adalah bukan untuk menang debat, tapi untuk memenangkan jiwa. Buat apa kita menang debat sama orang tapi kehilangan jiwanya, dia gak mau percaya kepada Tuhan, malah sakit hati. Tujuan kesaksian itu supaya orang percaya kepada Yesus. Dikatakan supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi keselamatan itu tersedia untuk semua orang. Namun orang harus percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia diselamatkan, memperoleh hidup kekal. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum.
di dalam api neraka. Nah, terang itu dibutuhkan di tempat gelap. Jangan jadi terang di tempat terang. Jadi silau gitu. Tapi jadilah terang di tempat yang gelap. Saudara, berarti semua orang membutuhkan terang Yesus. Orang kaya, orang berpangkat, orang yang hebat secara dunia, semuanya membutuhkan terang Yesus. Sebab tanpa Yesus manusia binasa. Saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang bernama Teddy Hung. Dia adalah pemimpin triad atau mafianya Hong Kong. Dia menguasai jaringan perjudian, ratusan kasino, bar, istrinya ada 4, pacarnya belasan, kebanyakan artis-artis di Hong Kong, saudara. Tapi satu kali karena kejahatan yang dia lakukan, dia ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Dan di dalam penjara itu seringkali ada pendoa yang suka mendoakan orang-orang di sana dan memberikan Alkitab. Tapi Teddy Hung tidak mau bicara dengan pendoa ini. Dia lempar aja Alkitab itu ke pojok selnya. Tapi satu kali mereka berpapasan di penjara itu, saudara sekalian. Dan pendoa ini bilang, Teddy, kamu sangat terkenal. Tapi kalau kamu mati, kira-kira orang akan mengingat kamu sebagai apa? Perkataan itu terngiang-ngiang membuat Teddy gak bisa tidur, saudara. Iya, kalau saya mati, orang akan kenal saya sebagai raja judi. Saya sebagai bandar kasino, prostitusi dan sebagainya. Itu yang membuat dia gelisah. Apalagi dia sudah lama menderita insomnia, tidak bisa tidur. Dia stres. Lalu kemudian dia ngomong gini, kalau Yesus itu benar-benar ada, saya pengen tidur katanya. Dia ngomong gitu sambil dia pegang Alkitab. Gak lama dia tertidur sambil Alkitab masih ada di tangannya. Baru besok paginya dia bangun, dia kaget. Nah, itu awal di mana terang itu mulai datang dalam kehidupannya. Dia kemudian mulai membuka diri, mulai belajar tentang siapa itu Yesus. Sampai akhirnya dia bertobat, dia ceraikan istri-istrinya, hanya satu yang dia tetap tinggal bersama, pacarnya semua dia putusin. Dia tutup semua usaha perjudian, kasino, prostitusi. Dan kemudian dia mulai menjalankan bisnis alat-alat kesehatan, klinik yang halal. Dan kemudian dia mulai membuka persekutuan doa khususnya untuk para gangster. Sampai akhirnya banyak orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Seburuk apapun masa lalumu, kalau engkau sungguh mengizinkan terang Kristus masuk dalam hati kita, dia akan mengenyahkan segala kegelapan. Dan terang kemuliaan akan muncul. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa Yohanes itu bukan terang itu sendiri, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Di sini kita melihat bahwa penulis meninggikan Yesus lebih daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis juga pernah berkata, membuka tali kasut Yesus aku tidak layak. Yesus harus semakin besar, aku yang harus semakin kecil. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang begitu mengagungkan Yohanes Pembaptis. Bahkan dalam Lukas 3 ayat 15 misalnya, ada yang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Maka diluruskan oleh Rasul Yohanes penulis Injil ini bahwa Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dia adalah orang yang memperkenalkan Yesus. Dia adalah pembuka jalan bagi pelayanan Yesus. Itu berarti kalau saudara diberkati oleh khotbah pelayanan seorang hamba Tuhan, itu baik. Tapi jangan mengkultuskan pemimpin, pendeta top, pendeta terkenal. Karena yang paling harus dimuliakan tetap adalah Yesus. Hamba Tuhan juga jangan meninggikan diri seakan-akan dia yang paling luar biasa. Yesus yang luar biasa. Kita ini bukan hamba Tuhan besar. Kita ini adalah hamba Tuhan yang kecil dari Tuhan yang besar. Hamba kecil dari Tuhan, Tuhannya yang besar, bukan kitanya. Nah, saudara, ayat tadi berkata Yohanes bukan terang itu. Tetapi dalam Yohanes 5 ayat 35, Yesus pernah berkata, Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Apakah ini kontradiksi? Tidak.
Yohanes bercahaya, hidupnya bersinar, jadi kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dia memantulkan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Seperti bulan, tidak bercahaya dari dirinya sendiri, tetapi dia memantulkan cahaya, merefleksikan cahaya matahari. Itu sebabnya kalau saudara ingin menjadi saksi Kristus, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya karakter seperti Kristus. Dan karena itulah kita akan memantulkan, merefleksikan kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, di pagi hari ini saya ingin mengingatkan, jangan hanya berdoa, minta berkat, kesehatan, kecukupan. Tapi berdoa, Tuhan, jadikan aku alatmu, jadikan aku saksimu. Seperti Yohanes Pembaptis, memperkenalkan Yesus kepada dunia sebagai anak domba Allah yang mengaku dosa seisi dunia. Saya mau bersaksi kepada keluargaku, supaya kalau ada yang belum percaya Yesus, dia bertobat dan diselamatkan. Aku mau bersaksi kepada teman-teman di lingkunganku, supaya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini mau menjadi saksi Kristus? Taruhlah tanganmu di dada, dan biarlah hidupmu memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi ini kami dapat memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan. Biar hidup kami diubah oleh karya Kristus, sehingga kami bisa menjadi saksi yang bersinar, menjadi berkat teladan bagi banyak orang. Bukan karena diri kami baik, tapi karena kami hidup dekat melekat kepadamu, sehingga sinar kemuliaan Allah itu terpancar melalui kehidupan kami. Hamba berdoa kalau ada anak-anakmu yang selama ini bergumul dengan sifat-sifat tidak baik, karakter yang tidak bagus dalam dirinya. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengubah sikap yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi seperti Yesus. Yesus yang penuh kasih, mengampuni, panjang sabar, memperhatikan orang-orang lain, berbelas kasihan dan suka menolong orang yang susah. Jadikan kami seperti Yesus, jadikan kami saksi Yesus. Kami berdoa kalau ada anggota keluarga yang belum percaya, biarlah Tuhan jamah hatinya. Biar mereka tidak mengeraskan hati, tapi mereka akhirnya dituntun untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara, berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun melayani dan mengagungkan nama Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang ajarlah kami berdoa dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan sampaikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali besok jam 5 pagi. Beritahu juga kepada teman-teman bahwa di YouTube GB Battle ada doa pagi setiap hari bersama dengan saya dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Dan kalau saudara ada kesaksian atau pergumulan doa, saudara bisa chat. Nanti tim doa akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus memberkati.